Halo teman-teman, jadi kita mau bahas tentang manajemen resiko. Manajemen resiko di trading. Tadi yang sempat di-request oleh Bang Rian 906. Nah, gimana sih cara manajemen resiko? Terus gimana caranya biar kita itu nggak loss terlalu besar di market? Nah, sebenarnya manajemen resiko itu kan eh, setiap trader atau setiap orang itu punya cara yang beda-beda karena setiap orang atau setiap trader kan punya profil resiko yang berbeda-beda. Jadi di sini akan saya bagikan manajemen resiko berdasarkan point of view saya. Jadi disclaimer dulu ya. Misal ada yang punya pendapat berbeda atau punya strategi atau cara yang berbeda mungkin ya karena point of view-nya berbeda. Profil resikonya mungkin juga berbeda. Jadi ini semacam point of view dari saya. Nah, jadi kita langsung aja. Dalam manajemen resiko itu yang pertama kan misal kita trade di future, nah kita harus tahu risk per trade-nya, risiko per trade-nya. Jadi misal ya sebagai contoh kita memiliki balance 1000 di sini. Nah, anggaplah kita risk per trade-nya itu 10. Jadi ini harus selalu jika terkena misal stop loss maksimal kerugian per trade itu harus 10 USD, nggak boleh lebih gitu. Jadi kalau udah lebih dari 10 USD berarti kan udah melebihi risk per trade-nya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke market menentukan dulu risk per trade, risiko setiap trade-nya gitu. Lalu untuk target taking profitnya adalah anggaplah kita menggunakan TP3 atau RR1/3. Jadi misal kita sedang trading dan sudah achieve TP3, ya mau nggak mau harus exit, harus taking profit semuanya gitu. Entah itu harga masih bergerak sampai ke TP4, TP5, atau TP6, ya kita exit di TP3 gitu. Tujuannya untuk ya tadi, salah satu bagian dari manajemen resiko. Terus ini opsional untuk risiko per minggu dan juga per bulannya. Anggaplah risiko per minggu gitu. Misal ketika dalam satu minggu trading, anggaplah salah terus gitu ya. Loss dalam setiap trade loss. Misal min 50 lah. Ketika udah min atau minus 50 ini, ya kita istirahat dulu. Evaluasi dulu apa sih yang salah, apa sih yang harus diperbaiki gitu. Jadi menghitung juga risiko per minggunya. Misal terjadi penurunan sekitar sekian. Jadi wajib banget untuk stop trade gitu apapun yang terjadi gitu. Terus untuk per bulannya anggaplah 20% dari balance-nya ya. Jadi mungkin 200 gitu. Jadi misal terjadi penurunan min 200 dalam satu bulan ya stop dulu tradingnya gitu. Ini salah satu bagian dari manajemen resiko. Nah, tadi kan salah satu pertanyaannya dari Bang Rian 90606 kan cara ngitung pakai kalkulatornya ya, risk per trade-nya ya. Jadi kita akan coba contohin apabila ada sebuah setup gitu. Nah, di sini kita masuk ke contohnya adalah Bitcoin ya. Misal ada setup seperti ini. Kita sedang trading long atau beli gitu. Anggaplah setupnya itu seperti ini. Cara ngitung resikonya itu gimana sih? Kita pakai kalkulator. Nah, di sini kan terlihat, bentar. Saya close dulu. 56 saya bulatin aja ya, biar angkanya saya bulatin biar lebih mudah. Di sini 56.000, 55.500. Nah, gini. Jadi kan ada setup seperti ini. Oh ya, yang perlu diketahui dalam menghitung resiko per trade tadi ya. Dalam pakai kalkulator, margin atau leverage itu sebenarnya bebas. Yang terpenting adalah kita tahu size tradingnya itu harus berapa. Jadi apabila terkena stop loss, itu maksimal kerugiannya adalah 10 USD tadi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau jarak antara entry dan juga stop loss itu 0,89%. Jadi kan nggak sampai 1% ya.
Berarti dalam 1% itu kalau dijadikan $10, berarti kan size tradingnya itu nggak lebih dari 1000 USD ya size-nya. Nah, jadi hitungannya mungkin bisa gini. Misalnya leverage-nya bisa 100, terus entry-nya 56.000, exit price. Nah, ini stop loss-nya adalah 55.500. Terus quantity-nya, nah gini, jadi quantity-nya atau size-nya itu 0,02 BTC. Ini di otak-atik sampai menghasilkan kalau loss itu maksimal ini 10 USD ini. Jadi caranya seperti itu. Yang kita setting kan leverage-nya, terus entry dan juga exit-nya, stop loss-nya, terus quantity dari Bitcoin-nya, dari trading Bitcoin-nya itu berapa, size-nya berapa. Sehingga nanti akan muncul penggunaan margin-nya itu berapa gitu. Jadi dalam trade-nya tadi bisa pakai margin 11 USD dan leverage 100 atau misal pakai leverage 50 misalnya. Nah, berarti hasilnya kan juga tetap min 10 ya. Karena size-nya ini sama gitu. Bisa pakai margin 22, leverage-nya 50 gitu. Nah, itu tadi kan sebuah contoh ketika kita menghitung risk per trade di kalkulator future ya. Nah, terus tadi kan kita udah membuat setting target TP dengan RR 1:3. Nah, kenapa pakai RR 1:3? Nggak yang 1:4 atau 5 misalnya, kan lebih banyak. Nah, sebenarnya nggak masalah juga pakai 1:4, 1:5. Cuma kan kita pakai yang lebih rasional, yang lebih membuat kita tenang lah dalam trading. Semakin tinggi RR-nya, misal targetnya adalah 1:5 atau bahkan 1:10, itu jelas akan mengganggu mengganggu psikologi kita, mengganggu ketenangan lah istilahnya. Kita jadi nggak tenang gitu. Dikit-dikit bakal ngelihat target gak ya, dikit-dikit bakal was-was nanti kalau balik lagi ke entry gimana ya gitu. Nah, karena yang lebih sering atau lebih mudah dan cepat terachieve kan nggak terlalu tinggi juga RR-nya gitu. Terus kenapa nggak 1:2? Ya biar lebih ideal aja. Kalau 1:2 kayaknya terlalu tipis juga ya rewardnya. Jadi pakai 1:3. Nah, kenapa menghitung RR itu perlu? Nah, misalnya kita pakai 1:3 ya. Anggaplah kita trade itu 5 kali dalam 1 minggu, misalnya kita trade 5 kali dalam 1 minggu, trade 5 kali, kita memperoleh data 2 kali win dan 3 kali loss. Apabila kita udah menghitung risk reward 1:3, berarti kita memiliki RR 3 kali loss, berarti ini 1 ya. Kita memiliki reward sebesar 6 dan juga loss-nya itu 3. Nah, 6 dikurangi 3 itu kan 3 ya. Dikali tadi per RR-nya kan 10 ya, per risk per trade-nya. Dikali 10. Nah, itu masih plus 30. Masih plus 30 USD. Jadi, walaupun kita trade 5 kali, apabila datanya adalah 2 kali win dan 3 kali loss, kita masih tetap bisa memperoleh keuntungan 3R dengan 3R dan rewardnya itu sekitar 30 gitu. Jadi pertama dalam manajemen resiko itu kita harus tahu risk per trade, terus menentukan target taking profitnya, terus juga menentukan risiko per minggunya, per bulannya. Ini opsional sebenarnya, tapi sebenarnya juga penting juga. Terus kalau bisa aja jangan overtrade. Anggaplah dalam 1 minggu itu cuma 5 kali trade aja. Jangan satu hari 10 kali trade. Besoknya 20 kali trade. Nah gitu. Kalau overtrade kayak itu ya cepet jadi donatur ke exchange gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh dari manajemen resiko dan juga ngitung risk per trade tadi ya. Gitu. Jadi mungkin buat yang cocok bisa diterapkan atau bisa dimodifikasi juga, dan buat teman-teman yang punya sudut pandang lain atau punya strategi metode lain boleh juga sharing-sharing, siapa tahu manajemen resikonya lebih lebih baik, lebih menarik dan lebih rendah resiko lah dengan reward yang lebih baik juga, mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain juga.
Nah, itu tadi video singkat tentang manajemen resiko. Jika Bang Rian masih bingung atau ada pertanyaan, bisa diskusi di grup atau di komentar. Terima kasih.